Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Husnia Fahma, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember, akan menyampaikan penyebaran pemahaman budaya positif di SDN Puger Kulon 3. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Kulon 3, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf SDN Negeri Kulon 3. Alhamdulillah pada pagi hari ini setengah siang kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat dan dalam rangka kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN Negeri Kulon 3. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat membawa hikmah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya alhamdulillah dapat berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu. Ini adalah suatu kebanggaan bagi saya. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga saya diberikan begitu kesempatan yang luar biasa pada Bapak Ibu dan kerjasamanya untuk hadir mau mengikuti dan menyaksikan budaya positif ini akan saya paparkan nanti. Bapak Ibu sekalian, pada penerapan budaya positif ini, sebelum kita menginjak ke berbagai materi nantinya, saya ingin tahu semangatnya. Kalau saya bilang SDN Puger Kulon 3, biasanya kita bicara gimana? Kita respon dengan istimewa. Oke, SDN Puger Kulon 3 istimewa. Sekali lagi, SDN Puger Kulon 3 istimewa. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi nantinya, dan materi ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 9. Lebih tepatnya saya Rina Husnia Fahma akan menyampaikan beberapa materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN Puger Kulon 3. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan budaya positif ini, Bapak Ibu, siapa kiranya yang terbenak atau terlintas dari Bapak Ibu, oh budaya positif itu seperti apa sih? Yang terlintas di pikiran Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa? Ya, yang aktif. Contohnya boleh, atau mungkin penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, apa mungkin pengertiannya? Cara berbicara, Ya, kepada cara berbicara anak kepada orang tua. Oke, baik, sip. Ada yang lain? Budaya positif. Apa yang terlintas dalam pikiran kita tentang budaya positif itu? misalnya kalau pas di lingkungan kerja, begitu datang salaman, ucapkan selamat. Iya, sip, benar sekali. Terima kasih. Betul sekali Bapak Ibu semua, yang diutarakan tadi, budaya positif itu adalah suatu kebudayaan yang baik, di mana budaya ini tercipta dari suatu kebiasaan. Ya, coba saya punya suatu video motivasi berikut. Coba Bapak Ibu renungkan dan kemudian cermati apa pesan yang terlintas dalam video ini. Wah, adalah film ini ya. Terapi dari spontan dan bulan biasa. Baik.
kita bersama sudah menyaksikan video motivasi tersebut. Kiranya ada pesan apa yang terlintas dalam video tersebut? Gotong royong, ya sip. Ada lagi? Rasa peduli, siap. Ada yang lain? Kebersamaan, siap. Ada yang lain, Bapak? Itulah Ya? Ya? sudah dijawab semua. Sudah dijawab semua. Oke, siap. Benar semua jawabannya. Nah, dari gotong royong, kebersamaan, kemudian rasa peduli tadi yang sudah disebutkan, itu adalah yang salah satu yang diciptakan oleh siapa tadi? Prakarsanya siapa? Anak kecil, benar. Apakah anak kecil itu disuruh seseorang? Tidak. Dari mana ia punya ide seperti itu? Benar sekali, inisiatif dari dalam dirinya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu adalah budaya yang kita bangun dari dalam intrinsik positif, motivasi intrinsik seseorang. Kita tidak bisa menyuruh orang untuk melakukan sesuatu kalau dia tidak tergerak hatinya untuk melakukannya. Betul apa buatan? Betul. Jadi inilah tadi contoh dari anak kecil yang dia dari dalam hatinya tahu ada pohon yang tumbang, dia ingin menggesernya ke pinggir jalan. Supaya apa? Supaya orang yang melintas itu dapat berjalan. Oke, luar biasa sekali. Nah, budaya positif inilah yang perlu kita bangun dari peserta didik kita yang ada di SDN 23, Bapak Ibu. Jadi dengan tidak memaksakan sesuatu kepada dia, mereka murid-murid kita tidak memberikan kita atau tidak membuat mereka itu ingin melakukan sesuatu karena suatu hukuman, ya. Tidak menginginkan mereka untuk membuat sesuatu karena mereka mendapatkan imbalan, tapi ada dalam dirinya masing-masing. Nah, itulah yang perlu kita ciptakan, budaya positif yang ada di SDN 23. Baik, selanjutnya. Baik, tentang budaya positif ini, Bapak Ibu, konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya akan bahas dan kupas secara tuntas satu persatu nanti. Baik, sebelumnya kita akan menginjak pada paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa sih? Pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menyajikan pembelajaran-pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jika murid itu butuh untuk diberikan suatu motivasi, kita harus memberikannya suatu motivasi. Jika murid itu memiliki kebutuhan atau gaya belajar membaca, ya kita tentukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, sehingga para peserta didik nantinya belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan dimensi-dimensi profil belajar Pancasila, di mana yang telah dirumuskan oleh pemerintah kita dari tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan yang ada di negara kita, negara Indonesia. Nah, di mana dimensi profil belajar Pancasila ini, Bapak Ibu, kita sudah ketahui bersama ada berapa? Ada 6. Apa saja itu? Yang pertama, beriman
kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Oke, dari pembelajaran paradigma baru ini diharapkan kita sebagai guru dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid itu yang seperti apa? Yang berpihak kepada murid itu yang memberikan pembelajaran yang tidak untuk memaksa, tapi untuk menuntut. Bukan menuntut siswa untuk bisa mendapatkan nilai 100, tapi kita menuntut siswa bagaimana ia mendapatkan nilai 100 itu. Jadi pembelajaran paradigma baru ini menuntut kita, bukan menuntut ya, meminta kita untuk menuntun peserta didik kita untuk mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Mereka tidak diperbolehkan, misalkan ada seorang siswa yang tidak ingin mendengarkan guru waktu mengajar, misalkan dia bermain sendiri, berarti dia membutuhkan suatu motivasi belajar. Kita tidak boleh menuntutnya untuk mau mendengarkan kita, tapi apa yang mereka inginkan kita harus bisa mengetahuinya. Apa yang mereka butuhkan kita harus paham itu, sehingga nanti tercipta motivasi mereka dalam belajar. Ketika motivasi itu terbentuk, maka seorang siswa ini akan menumbuhkan semangatnya untuk belajar. Dia memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi, begitu. Nah, untuk mencapai dimensi yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu profil pelajar Pancasila, kita seharusnya memiliki sebuah kontrol yang seperti apa? Kontrol yang seperti apa, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu saya bilang kontrol, apakah kontrol itu sesuatu yang harus dilakukan seorang guru kepada murid? Iya, benar. Betul, kontrol itu harus kita lakukan. Agar apa? Agar terkontrol siswa tadi, agar kita tahu perkembangannya, oke? Agar kita paham apa yang ia butuhkan, apa yang ia inginkan, apa yang menjadi goals-nya, sehingga kita akan bisa mendapatkan sesuatu goals dari anak tersebut. Jika kita tidak pernah mengontrolnya, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang ia akan dapatkan. Cuma berangkat sekolah lalu pulang, berangkat sekolah lagi pulang lagi, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau seorang guru itu mau mengontrol muridnya, ia akan tahu perkembangan dari peserta didik tersebut. Nah, Bapak Ibu, ternyata kontrol itu banyak misunderstanding-nya, banyak kesalahpahamannya tentang kontrol itu. Coba perhatikan. Miskonsepsi teori kontrol oleh William Dexter. Oke. Miskonsepsi teori kontrol itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu, semua guru boleh tidak memaksakan kehendak kita kepada murid? Tidak boleh. 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi kalau murid tadi tidak mau untuk mengatakan angka 2, diam saja atau bahkan nggak mau Bu saya menjawab, atau mungkin dalam suatu kelompok siapa yang mau mengangkat tangannya atau mungkin mau mengeluarkan idenya, diam semua, tidak ada yang mau mengeluarkan ide. Bolehkah kita memaksanya? Tidak. Kita tidak boleh memaksakan. Karena apa? Karena ternyata mengontrol murid itu ada dengan cara yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Setiap manusia itu memiliki tujuan
dalam setiap tindakannya, dalam setiap perilakunya. Ketika murid tadi tidak mau mengangkat tangannya, maka ia memiliki tujuan atau alasan tertentu kenapa ia tidak mau mengangkat tangannya. Bisa jadi posisi kontrol itu kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga peserta didik itu mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar apa? Mencari perhatian. Itulah kebutuhan dasarnya. Bisa jadi dia memang kurang kasih sayang di rumahnya, atau bisa jadi dia memang ingin butuh perhatian seorang guru. Maka ketika seorang anak itu tidak mau mengangkat tangannya, kita tidak boleh menjudge anak ini anak yang bodoh, menjudge anak ini adalah anak yang tidak aktif. Akan tetapi dia memiliki motivasi atau tujuan tertentu supaya ia mau dikontrol oleh kita. Nah, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini berkaitan dengan bujukan, rayuan, imbalan, seperti itu. Kalau kita menginginkan anak ini mau mengangkat tangan dengan ayo angkat tangannya ya, nanti guru kasih hadiah, apakah itu akan efektif? Bisa efektif apa tidak kira-kira? Kadang bisa kan? Kadang bisa, kadang tidak. Efektif. Karena Kenapa? untuk menunjang anak itu supaya dia bisa Ya. melakukan sesuai dengan yang kita instruksikan, ada perkembangan yang lebih baik lah tidak. Oh ya, siap. Ada yang lain Bapak Ibu? Monggo. Betul. Oke, betul. Memang kita perlu kadang perlu menguatkan atau memberikan suatu dorongan supaya anak tadi misalkan mau mengangkat tangan. Tetapi kembali lagi, apakah itu efektif? Jika kita tidak memberikan dia imbalan atau tidak memberikan dia suatu dukungan atau dalam artian hadiah, apakah dia nantinya mau lagi untuk mengangkat tangannya? Ya betul, akan tergantung. Benar sekali. Ya, itulah makanya miskonsepsi ini harus kita luruskan bersama. Oke. Akan tergantung. Jika misalkan kepala sekolah ini, kepala sekolah memang kita peraturannya pulang itu jam 2 siang. Ketika tidak ada kepala sekolah, hilang semua. Nah, seperti itu contohnya. Jika itu tidak dalam diri kita sendiri. Kalau kita takut, ada kepala sekolah, nanti tidak ditandatangani kinerja saya. Itu kan karena memang sesuatu, ada imbalan atau sesuatu penguatan positif yang efektif katanya. Tapi ternyata itu tidak efektif dan tidak bermanfaat. Kenapa? Karena memang kalau tidak ada imbalan, tidak ada bujukan dan rayuan, kita tidak mau melakukannya. Ya, itulah makanya tadi kembali lagi ke anak kecil tadi yang mau mengangkat atau bergotong royong, memiliki ide untuk mengangkat sebuah pohon yang tumbang. Oke, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini sama. Oke, lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang kita itu berpikir Bapak Ibu, apalagi guru atau murid ya, saya kan lebih orang tua mereka di dalam kelas. Saya berhak dong untuk memberikan hukuman kepada anak kalau anak ini tidak mau menuruti apa kata saya, karena ini sesuai dengan peraturan kelas saya misalkan. Kadang kita akan seperti itu. Yang lebih tua merasa lebih lebih dominan ketika ingin melakukan sesuatu kepada bawahnya mungkin. Nah, inilah sebetulnya kita akhirnya yang atasan merasa boleh memaksa yang bawahan. Tapi sebetulnya itu tidak efektif ya, seperti tadi. Seperti contohnya yang kepala sekolah kepada dewan gurunya. Nah, kalau kepala sekolah itu dia sebagai pemaksa dan hanya pemaksa saja, tidak akan mencapai goalsnya. Tapi
Yaitu tadi, kalau beliau kepala sekolah tidak ada, maka bawahannya tadi akan kabur. Nah, seperti itu, oke. Begitu juga dengan kita di dalam kelas, seperti itu. Kalau mungkin ada kita di dalam kelas anak-anak diam rapi, ketika kita keluar untuk mengambil sesuatu saja, kelas sudah menjadi lalu lalang. Nah, seperti itu. Nah, sehingga hukuman pun, paksaan pun, hadiah pun, kalau kita tidak menerapkan budaya positif itu dari dalam hati, semua itu tidak berarti. Baik, selanjutnya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Oke, paradigma stimulus respon. Stimulus respon, kalau ada tindakan pasti ada responnya. Nah, ini kalau teori kontrol yang ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Realitas kebutuhan kita sama. Tetapi kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap kelas, setiap siswa di dalam kelas itu masuknya jam 7, mereka juga berangkat dari rumah sama, masuk ke dalam kelas di ruang kelas yang sama, meja sama, tempat duduk pun juga sama, gurunya sama, tapi mereka memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang visual, ada yang apalagi kinestetik, ada yang auditory. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengkaji lebih dalam teori kontrol ini, memang benar adanya bahwa semua siswa kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Tetapi kadang kita itu menyamaratakan mereka semua dengan metode pembelajaran yang sama, dengan media yang sama. Sebetulnya hal ini menjadi refleksi buat kita bersama, ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu ada di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketika kita bilang, "Nak, pensil itu apa menurutmu?" Atau fungsi pensil itu apa menurutmu? Pasti setiap anak memiliki dimensi pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang bilang, gambaran pensil itu panjang Bu. Ada yang bilang, pensil itu nulis Bu. Ada yang bilang, pensil itu runcing Bu. Ada yang bilang, pensil itu tumpul Bu. Karena di gambaran mereka berbeda-beda tentang pensil. Nah, inilah kita harus memahami gambaran yang berbeda-beda pada setiap anak itu. Jadi ketika kita selama proses pembelajaran diharapkan kita mampu memberikan gambaran-gambaran yang lebih luas, gambaran-gambaran yang lebih efektif sehingga mereka lebih mudah untuk menangkapnya. Kemudian stimulus respon berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi kalau teori kontrol ini lebih luas lagi, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan orang lain secara luas dan tidak hanya memikirkan atau memikirkan diri kita sendiri. Nah, kalau kita pada stimulus respon mengubah orang lain agar berpandangan yang sama dengan kita. Contohnya, ketika seorang guru bilang, "Hai anak-anak, apel itu buahnya manis." Padahal ada anak yang berpandangan atau punya pengalaman pernah beli apel atau makan apel, buahnya itu kecut. Tapi kita bilang buah apel itu manis. Kita tidak boleh memaksakan karena kita harus berpandangan secara luas. Buah apel itu banyak rasanya gitu ya. Kita tidak boleh bilang sama anak, kalau misalkan anak ingin, "Bu, saya tadi," misalkan merespon kalimat kita tadi, "Bu, saya loh
beli buah apel itu kecut Bu, bahkan ada yang lagi bilang sepet Bu. Ah tidak, buah apel itu manis. Coba rasakan kalau dibedakan dengan salak. Salak kan pasti ada sepet-sepetnya. Tapi ibu guru tadi memaksakan kalau buah apel itu manis. Kita tidak boleh begitu. Itu adalah salah satu gambarannya, ya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk memaksakan pandangan kita kepada orang lain sama dengan kita. Bahwa pandangan kita dan orang lain itu tentang dunia, tentang masyarakat yang lebih luas, seperti itu. Kemudian stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau ada anak misalkan terlambat datang ke sekolah, dia tidak memakai seragam karena terburu-buru misalkan, kita tidak boleh langsung menyalahkan. Kenapa? Kamu terlambat. Iki mesti wes terlambat aja Dino, misalkan begitu. Setiap hari mesti terlambat. Sudah Bu Guru bilang berapa kali, kok masih terlambat terus, misalkan begitu. Nah, tetapi kalau dalam konteks teori kontrol ini, kita harus menggali informasi apa saja tujuan dia terlambat. Setiap perilaku manusia memiliki tujuan tertentu, dan tujuan itu harus kita gali supaya kita tahu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sebuah kesalahan seseorang atau perilaku buruk seseorang itu tergantung dengan atau ada tujuannya. Bukan anak ini berbuat terlambat kita cap sebagai anak yang selalu terlambat. Anak yang berbicara sendiri di dalam kelas ketika kita menerangkan, jangan sampai kita menganggapnya anak yang bodoh karena dia tidak mau mendengarkan, atau bahkan kita menganggap dia anak yang tidak memperhatikan kita, tidak menghormati kita. Tapi dia melakukan itu ada suatu tujuannya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang ada pada video di awal tadi, kaki anak tadi bergerak, itu ada dalam alam bawah sadarnya, karena dia sudah termotivasi dari dalam dirinya. Dia tidak mendapatkan imbalan atau hadiah lainnya sendiri. Oke, selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita harus bisa memberikan ia suatu pendekatan-pendekatan yang bisa memunculkan ide-ide barunya supaya ia tidak mengulangi hal kesalahan yang sama. Tapi bukan malah menggagalkan perbuatannya tadi dengan cara memberi hukuman atau bahkan kita mengatakan sesuatu yang negatif tentang anak tersebut, tetapi kita bangun anak tersebut supaya ia mau melakukan kebaikan-kebaikan atau memperbaiki permasalahan yang ada dalam dirinya. Itu ada dalam teori kontrol. Kemudian stimulus respon, ia berpikir menang atau kalah, tapi teori kontrol ia berpikir menang, dan menang. Kenapa? Karena ia memiliki semangat untuk selalu melakukan perubahan yang lebih baik. Karena ia tidak merasa gagal dalam hidupnya. Ketika guru mengatakan, kamu anak yang bodoh karena kamu tidak bisa menjawab pertanyaan dari bu guru. Kamu bodoh sekali karena kamu nggak mau menjawab pertanyaan bu guru. Kamu dapat 50, kamu dapat 0, kamu tidak dapat 100. Itu adalah sebuah kegagalan yang kita ciptakan untuk anak tersebut.
Tetapi kalau kita memotivasi untuk anak tersebut mau melakukan perubahan dalam dirinya, dia akan pasti termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Jadi dalam teori kontrol ini diharapkan kita sebagai guru tidak menjudge anak atau menyalahkan anak dari setiap perilakunya. Akan tetapi kita diharapkan untuk memotivasi serta menuntun siswa supaya ia mencapai tujuan hidupnya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Nah, disiplin positif. Ini adalah disiplin positif. Bapak Ibu, saya bertanya sekarang supaya tidak ngantuk. Disiplin itu menurut Bapak Ibu seperti apa? Istiqomah, oke. Ada yang lain? Taat pada aturan, oke. Monggo, yang lain. Sudah? Baik. Disiplin positif. Sebenarnya disiplin itu dalam bahasa, kalau kita hanya terlintas disiplin, pasti kita, benar yang dikatakan Bu Rina tadi, taat pada aturan. Pasti kita berpikir tentang aturan. Sedangkan aturan itu memaksa apa tidak? Memaksa, oke. Kalau dalam disiplin positif ini tidak untuk memaksa tujuannya, tetapi untuk merefleksikan atau untuk, nah itu tadi. Dalam bahasa Latin, disiplina atau bermakna belajar, tapi bukan untuk memaksa, melainkan untuk memberi sebuah pelajaran untuk direfleksikan dalam diri kita supaya kita mampu dan meyakini nilai-nilai yang ada pada diri kita, yaitu nilai-nilai apa? Nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif itu apa saja? Yang disiplin, yang jujur, suka membantu, saling tolong-menolong, berkata jujur, dan lain sebagainya. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ketika seseorang itu melakukan sesuatu tadi, pasti ia meyakini nilai-nilai itu benar bagi dirinya. Ketika orang itu mau sholat 5 waktu, berarti dia yakin dalam dirinya kalau sholat 5 waktu itu wajib. Nah, makanya kita diperlukan adanya suatu pemikiran atau kesadaran diri untuk melakukan disiplin positif tersebut. Yang intinya disiplin positif itu ditanamkan dalam diri kita masing-masing, dengan tidak bergantung karena ada hukuman atau peraturan yang seperti dinyatakan oleh Bu Dina tadi, tetapi bagaimana nilai-nilai itu sudah kita yakini di dalam diri kita. Oke, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, bahkan ancaman atau hukuman. Jadi, disiplin positif ini dapat kita terapkan tanpa kita memberikan suatu imbalan kepada siswa-siswi kita. Tetapi bagaimana kita membangun karakter disiplin tadi dalam dirinya. Dari mana kita membangun disiplin positif itu, Bapak Ibu? Dari dalam diri. Melalui apa? Kesadaran. Selain itu, kebiasaan. Benar sekali. Dari sebuah kebiasaan yang kemudian akan menjadi sebuah budaya atau membudaya dalam dirinya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Diharapkan seperti itu.
Nah, ada nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh organisasi atau institusi tersebut adalah profil pelajar Pancasila, yang dimana dimensi-dimensinya, 6 dimensi yang telah kita ketahui bersama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, serta kreatif. Kemudian Ibo Primary Years Program PYP, kemudian keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang efektif, yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Ini nilai-nilai kebajikan yang ada pada institusi yang sebaik kita dapat mengacu dalam diterapkan untuk lembaga SDN kurikulum 3 itu. Okay? Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu, semua atau setiap manusia memiliki dan ingin mendapatkan 5 kebutuhan dasar tersebut. Apa saja 5 kebutuhan dasar ini? Nah, ada kebutuhan hidup, di mana ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, seperti itu. Penguasaan. Nah, harga diri biasanya kalau ingin kebutuhan dasar ini terpenuhi dalam penguasaan ini, kebutuhan dasar penguasaan ini, dia ingin dianggap oleh orang lain, dia ingin menjadi seorang pemimpin, dia ingin berprestasi dan diakui atau didengar orang lain. Kemudian kebutuhan dasar apa lagi? Kebebasan. Biasanya orang yang memerlukan kebutuhan dasar kebebasan, dia ingin mandiri, dia ingin memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan dia ingin mengekspresikan dirinya. Kemudian kesenangan, dia ingin bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, ini Bapak Ibu, kita coba renungkan 5 kebutuhan dasar ini. Terkadang Bapak Ibu ada apa tidak? Coba, kalau di kelas saya ada. Di kelas Bapak Ibu saya tanya, ada apa tidak? Ada seseorang atau anak, ketika ia melempar sesuatu pada temannya dan temannya merespon dengan menangis terseduh-seduh, dia malah tertawa. Loh, kan lucu sekali itu. Berarti ada kebutuhan dasar yang belum dia terima. Benar. Kebutuhan dasar apa kira-kira Bapak Ibu? Kasih sayang, benar sekali. Nah, sehingga setiap perilaku manusia tadi pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada anak didik tersebut, sehingga kita sebagai guru harus bisa mengetahui kebutuhan dasar mana yang ada, yang perlu dan perlu ditingkatkan atau belum terpenuhi sama sekali pada setiap anak pada sekolah ini, di sekolah kita masing-masing tentunya, atau di kelas kita masing-masing. Okay? Terus ada juga ketika guru enak-enak menerangkan gitu ya di depan, ada siswa yang menggambar sendiri, ada siswa yang atau mengumpet di bawah meja. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang belum ia penuhi, belum ia terima? Iya benar, kebutuhan kebebasan. Dia merasa tertekan. Mungkin di keluarganya dia selalu dimarahin, atau mungkin di keluarganya dia tidak diberikan kesempatan untuk memilih sesuatu yang ia inginkan. Bisa jadi dia mengekspresikan hal tersebut di dalam
kehidupannya sehari-hari. Oke, lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti ketika orang tadi melakukan sesuatu hal yang baik, tetapi dengan untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan reward dari orang lain. Nah, berarti itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian kalau ia atau melakukan sesuatu hal baik datang dari dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itulah motivasi yang kita inginkan bersama-sama, yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam diri masing-masing, yaitu motivasi intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah konsekuensi. Antara ada konsekuensi, ada hukuman, ada restitusi. Nah, apa itu hukuman? Hukuman itu berarti berupa motivasi apa Bapak Ibu? Ekstrinsik, ya. Hukuman tadi itu tidak terencana sifatnya atau secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kadang kalau ada anak masuk ketika upacara bendera, ada anak yang tidak memakai dasi atau ada anak yang tidak memakai topi. Kita apa sebelum upacara itu sudah mengangan-angan? Nanti anak yang tidak pakai topi kelas 5 namanya si A akan saya kasih hukuman hormat kepada bendera. Apa begitu Bapak Ibu? Tidak. Karena hukuman itu terjadi secara tiba-tiba. Terkadang kita di dalam kelas kita mengoreksi hasil belajar anak. Ada anak yang secara tidak sengaja lari-larian kemudian menyenggol meja kita, dan apa segala sesuatu yang ada di atas meja kita, baik kertas, pulpen yang kita gunakan, itu terjatuh semua. Secara tiba-tiba kita memberikan suatu hukuman. Nah, itulah hukuman yang terjadi secara tiba-tiba. Dan apa yang akan dia dapatkan? Apakah dia sudah tahu anak tadi akan mendapatkan hukuman apa? Tidak sesuai dengan emosi guru tersebut. Iya, pasti begitu. Sesuai dengan emosi guru tersebut. Jadi makanya hukuman ini perlunya untuk tidak dilakukan atau dihindari. Hukuman tersebut juga bersifat satu arah. Jadi hanya satu arah kepada orang yang diberi hukuman, tidak berefek. Tapi setelah itu tidak berefek untuk untuk kebermanfaatan untuk dirinya, tidak sama sekali. Setelah itu, setelah dikasih hukuman, misalnya dikasih hukuman berdiri, setelah itu dia sudah duduk kembali. Kemudian dia melakukan hal yang sama di kemudian hari, karena dia tidak mengambil suatu pembelajaran dari suatu hukuman itu. Nah, lalu konsekuensi ini bersifat secara terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa dibuat tidak nyaman? Karena sikap guru selalu memonitor murid. Nah, konsekuensi ini seperti halnya ketika anak tidak masuk dalam 3 hari, langsung saya blacklist misalkan. Atau ketika anak tidak mengikuti ujian nasional, saya langsung blacklist dia, akhirnya tidak lulus ujian. Seperti itu konsekuensi. Ada manfaatnya konsekuensi ini Bapak Ibu? Manfaatnya ada, tapi hanya sementara, tidak
hidupnya. Oke, restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kendali bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ini dalam restitusi, ketika anak melakukan suatu kesalahan, dengan cara bagaimana memberikan pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang seperti apa? Mereka mampu mencari solusi sendiri dari permasalahan tersebut. Jadi dari restitusi ini kita memberikan murid menyebutkan alasan-alasan dari sebuah kesalahan yang ia lakukan. Kemudian kita memberikan kesempatan ia untuk mencari solusi dari kesalahan yang ia lakukan. Dia mencari sendiri solusinya. Kemudian selanjutnya, 5 posisi kontrol. Jadi apa sih kontrol yang seperti apa yang diinginkan untuk menciptakan siswa yang mampu termotivasi dalam dirinya? Itu ada 5 posisi kontrol guru. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai pemantau, ada sebagai teman, ada juga yang sebagai manajer. Coba Bapak Ibu, ada yang bisa menyontohkan ketika posisi kontrol kita sebagai penghukum? Bagaimana? Seperti apa contohnya? Contohnya saja. Kalau sebagai penghukum, misalkan, sini, ini sepatunya warna hitam, kenapa kamu pakai warna putih? Sudah, berdiri sana di tengah lapangan sampai jam 9 ya, sampai jam istirahat. Nah, posisi penghukum ini efektif atau tidak dalam motivasi untuk anak? Bisa saja efektif, bisa saja tidak, tetapi banyak tidak efektifnya. Bisa jadi ketika mungkin ada Pak Anwar ya, wah ada Pak Anwar ini, saya harus tertib misalkan, karena seseorang Pak Anwar. Jika Pak Anwar nggak ada, sudah tidak tertib lagi. Misalnya gitu, karena Pak Anwar suka memberi hukuman misalnya. Ya, ketika seseorang yang memberi hukuman itu sudah tidak ada, dia akan melakukan lagi hal yang sama. Kemudian pemantau ini yang seperti apa sih? Pemantau itu seperti begini. Kalau misalkan seorang guru sedang mengajar murid, kemudian ada murid yang tidak mau menghiraukannya dalam pembelajaran tersebut. Hai kamu, Ica misalkan, 1 tambah 3 berapa? Nah, tidak tahu kan kamu dari tadi dapat apa? Dari pagi sampai siang sekolah, dapat apa kamu? Makanya toh jangan rame sendiri, makanya toh jangan bicara sendiri. Itu posisi pemantau. Dia memiliki perhitungan, melakukan perhitungan. Kamu dapat apa dari pagi sampai sore, dari pagi sampai siang? Dari tadi Bu Guru bicara di depan, kamu dapat apa? Makanya toh jomong dewi, misalkan begitu. Itu posisi kita sebagai pemantau. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah bagaimana? Nah, makanya toh di Bu Guru bilang apa tadi? Jatuh kan kamu? Seperti itu. Jatuh kan? Makanya dengarkan Bu Guru. Jangan lari-larian. Nanti kamu jatuh. Sekarang kamu dipanggil kepala sekolah kan? Ya makanya kamu sekarang masuk BK kan? Nah, itu dia. Bu Guru tadi bilang apa? Makanya kamu itu jangan lari-larian. Itu kita menanamkan anak untuk merasa bersalah. Tidak efektif juga. Lalu sebagai teman, tolong ya, jangan rame ya. Bu Guru itu kelasnya dekat kantor loh. Nanti kalau Ibu kepala sekolah mendengarkan Bu Guru kelasnya rame, nanti Bu Guru dimarahi. Please ya, tolong Bu Guru ya anak-anak, jangan rame ya. Itu kita sebagai teman.
mereka juga tidak efektif melakukan hal ini. Posisi kontrol yang paling efektif adalah sebagai manajer. Bagaimana sebagai manajer itu kita melakukan sebuah menstabilkan identitas anak. Ada 3 tahap. Kemudian yang kedua, ada validasi tindakan sebuah kesalahan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Oke. Nah, coba perhatikan ya, Bapak Ibu ini. Nah, posisi kontrol yang tadi yang seperti penghukum yang seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini kurang efektif juga. Yang teman, nah ini dia. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita menanyakan kesalahan apa yang telah ia perbuat. Peraturan yang mana atau keyakinan kelas yang mana yang telah ia langgar. Kemudian, bagaimana untuk memperbaiki kesalahan itu? Kita utarakan itu kepada siswa yang melakukan kesalahan. Tidak hanya, please dong, tolong Bu Guru, biar Bu Guru gak dimarahin sama kepala sekolah ya, jangan rame. Percuma kita bilang seperti itu. Ketika kepala sekolah tidak ada, sama. Nanti yang dilonggar, ternyata kepala sekolah gak ada, berarti gak apa-apa dong rame. Kemarin katanya karena ada kepala sekolah, jadi aku gak boleh rame. Sekarang kepala sekolah lagi rapat di luar, jadi aku boleh dong rame. Nah, itu kesalahannya. Jadi kita perlunya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Karena posisi kontrol sebagai manajer inilah yang paling efektif dipilih oleh seorang guru untuk membangun karakter siswa dan menciptakan motivasi intrinsik dalam diri mereka masing-masing. Kemudian, Bapak Ibu coba perhatikan posisi kontrol apakah aku? Coba, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ini? Merasa bersalah, tepat sekali. Sip. Dia meminta anak atau membuat anak itu merasa sangat bersalah. Ini akan menciptakan anak itu pada posisi yang gagal. Kenapa gagal? Karena dia sudah kita berikan atau kita tanamkan pada dirinya saat dia itu tidak mampu melakukan hal yang baik. Dia tidak mampu melakukan hal suatu yang sukses. Dia gagal melakukan sesuatu yang diinginkan guru. Nah, inilah posisi kontrol yang tidak perlu kita terapkan. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, ini pemantau. Ini biasanya melakukan perhitungan-perhitungan. Makanya dengarkan Bu Guru. Mulai mau itu apa sampeyan ini? Gak perlu Bu Guru, akhirnya gak bener kan? Salah kan jawabannya, dapat 0 kan, gak dapat 100. Nah, ini posisi pemantau. Kita tidak boleh ya seperti itu ya. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi apa ini? Manajer. Kita mengambil atau memberikan stimulus-stimulus pertanyaan yang membuat mereka mengeluarkan idenya untuk menyelesaikan suatu masalah. Lanjut. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi apa ini? Teman. Sebagai teman ini juga kurang efektif dilakukan karena kadang anak kalau kita lakukan seperti ini, dia kadang malah melunjak. Betul sekali. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman, benar. Kalau tidak mengerjakan tugas, kamu tidak mendapat nilai, atau kamu tidak naik kelas, atau kamu tidak mendapatkan rapor. Itu adalah hukuman. Nah, keyakinan kelas. Maka perlunya kita menanamkan atau membuat suatu keyakinan kelas. Setiap kelas memiliki keyakinan masing-masing. Tergantung dengan apa Bapak Ibu? Sesuai dengan kebutuhan di dalam kelas tersebut. Sesuai dengan aneka macam siswa di sekelas tersebut. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas?
sama. Mereka ingin apa sih? Kelas seperti apa sih yang ingin dia punya? Suasana kelas yang seperti apa yang ingin ia rasakan dan ciptakan di kelas tersebut? Kita tampung pendapat-pendapat mereka, lalu kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini bersifat, benar sekali tadi yang diutarakan sama Ibu Leli, intrinsik, motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk mau melakukan sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau peraturan kelas ini bersifat memaksa. Nah, pembentukan keyakinan kelas, kita semua sudah melakukannya. Jadi kalau misalkan di kelas-kelas masih ada tertulis peraturan kelas, mohon untuk digantikan menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak satu pihak dari seorang guru saja, tetapi melibatkan seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Dan dibuat dalam pernyataan positif. Seperti apa? Contohnya, contoh kalimatnya ada dengan kalimat positif, atau mungkin begini, bersama kita bisa, itu juga bisa. Bukan malah atau begini, ayo bekerja sama untuk membangun suatu kesatuan yang utuh, atau untuk membangun togetherness atau kebersamaan. Mungkin pernyataan positif ini maksudnya tidak disertakan dengan dukungan atau alasan yang negatif. Maksudnya kalimatnya itu membangun, memotivasi siswa untuk melakukan. Lanjutnya, segitiga restitusi. Ini ada kaitannya dengan sifat kita manajer tadi. Nah, ini sifat kita kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah langkah-langkahnya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menentukan identitas seperti apa. Nah, ini dia. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini kalau menstabilkan identitas. Kemudian menstabilkan identitas, dia memiliki ciri-ciri berbuat salah itu wajar. Itu kalimatnya yang diucapkan. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Lalu ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu ada lagi, kamu berhak merasa begitu, atau kamu berhak merasa marah. Memang tadi teman kamu yang salah, tapi dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Bagaimana validasi tindakan yang salah ini? Kita menyatakan tadi, ya kamu berhak marah, nak. Tetapi dengan hal tersebut kamu bisa melakukan hal yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ini dalam tahap validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kenapa kamu sampai memukul teman kamu? Nah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk kan dari itu, misalkan. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tahu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan. Kalimat-kalimatnya seperti ini. Kemudian lagi, setelah mereka memahami kesalahan dan ia bisa berpikir untuk apa yang ia perlu selesaikan, lalu ia menanyakan keyakinan kelas mana yang perlu ditingkatkan lagi. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama di dalam kelas. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, supaya ia mampu mengeluarkan idenya dan mampu mengaplikasikan perilakunya
yang lebih baik. Nah, selanjutnya pada kasus 1 Bapak Ibu, ini di kasus setelah saya. Faris adalah anak yang sering datang ke sekolah terlambat. Ia tidur terlalu malam dan hingga akhirnya ia bangun sangat siang dan terlambat untuk datang ke sekolah. Sebagai inilah cuplikan videonya. Nah, kemudian ini kasus kedua, Bapak Ibu. Putri adalah siswa yang tidak terima ketika temannya Dina memarahinya, terlebih menyalahkannya. Lantaran Putri merasa ia hanya membela dirinya sendiri dari olokan-olokan yang dilontarkan oleh Dina. Akhirnya ia menangis dan membalas dia dengan olokan yang sama, hingga membuat dia marah dan memilih untuk keluar kelas. Berikut cuplikan videonya.
Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menyaksikan segitiga restitusi seperti apa yang perlu kita terapkan kepada anak didik kita. Nah, kesimpulan dari pembelajaran budaya positif ini, siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Sedikit saja. Kesimpulannya adalah kalau dulu itu kita melulu bukan respon berapa ya, bukannya kan kalau satunya dengan hukuman. Kalau dari dulu kan kita kan selalu ke siswa itu dengan hukuman, tetapi untuk budaya positif ini itu lebih kita ke perhatiannya kepada murid. Ya, Terima kasih. Beri tepuk tangannya dong dulu. Terima kasih semuanya. Budaya positif ini perlu yang kita lakukan untuk membangun motivasi intrinsik dalam diri siswa sehingga ia tidak merasa untuk dihukum, dituntut atau bahkan mengharapkan sesuatu dari kita. Sehingga apapun nanti yang akan dilakukan hal-hal positif itu memang real dari dalam diri mereka. Terima kasih atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Saya selaku narasumber mohon maaf jika banyak kekeliruan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.